Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di sekitar Asyarah, sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putri wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah Su'aib Ar-Rumi, dan Al-Muqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba saya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara perjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Semoga Allah meridhoinya. Baginya penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalan Allah. Orang-orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya.
Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, Ahad, Ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaan itu. Namun Bilal tetap mengatakan, Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksa, ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila mereka merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menarik di jalan dan menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu Bilal menikmati siksaan yang diterima karena membela ajaran Allah dan Rasulnya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agung, Ahad, Ahad, Ahad. Ia terus mengulang-ulang tanpa merasa bosan dan lelah.